Lalu apa sebenarnya maksud pengibaran bendera putih di Aceh? Apakah masuknya bantuan asing seperti yang diharapkan para korban bencana akan bisa mempercepat pemulihan pasca bencana? Kita bahas bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mbak. Ada juga bergabung bersama kami Humam Hamid, Guru Besar Universitas Syah Kuala Aceh. Selamat malam, Pak Umam. Selamat malam, Audrey. Ya, saya mau tanya dulu ke Pak Umam. Pak Umam, sebenarnya bendera putih saat ini yang dikibarkan warga Aceh mensyaratkan apa, Pak, sebenarnya? Itu gampang sekali. Itu kan orang-orang yang bukan putus asa, tapi itu isyarat darurat. Jadi masyarakat Aceh itu dalam bacaan saya mengibarkan bendera putih itu menyebutkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dengan mereka. Itu aja persoalannya. Kan ada bantuan yang sampai sekarang dilakukan, baik itu misalnya melalui laut, melalui udara. Itu tidak cukup bagi warga di sana. Apa yang sebenarnya dirasa paling kurang? Sebenarnya udah dijawab oleh Pak Prabowo kemarin. Ya, sebenarnya semua ini sekarang kalau kita lihat, kita putar semua, ada 3 bupati yang menyerah. Ya, ada gubernur yang menangis. Ya, ada seorang Prabowo yang begitu kuat, begitu sampai ke melihat kenyataan di lapangan, itu dengan spontan keluar, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu artinya apa? Dia secara nggak sadar sudah melihat beban yang amat sangat besar. Beberapa asesmen mengatakan bahwa siklon kali ini itu, senyar ini itu lebih dahsyat dari tsunami. Itu aja persoalannya. Dan negara masa saja sampai hari ini belum mampu, kebutuhan warga belum sangat mampu gitu. Itu aja, Audrey. Oke, jadi kalau jadi begini, ada memori kolektif yang nggak bisa dilupakan. Negara itu hadir penuh ketika tsunami. Dan ini hari ke-20 hari ini. Bayangkan Banda Aceh saja, ibu kota Aceh, yang tidak ada urusan dengan senyar 25 ini, hari ini masih mati kota ini. Listrik tidak ini ada maksudnya? Listrik, tidak ada telepon. Ini susah sekali ini. Ya, jadi sebenarnya tanpa bendera putih pun kita sudah tahu amat sangat darurat untuk Aceh. Jadi bendera putih itu adalah ekspresi save us, itu aja. Oke, Mas Irawan, ini warga sudah menyerah. Menyerah bukan berarti yang bagaimana, tapi menyerah pada keadaan dan bermaksud untuk ayolah begitu, ada bantuan yang lebih. Selama ini ternyata bantuan-bantuan yang dirasakan tidak terlalu benar-benar terserap oleh masyarakatnya, Mas Irawan. Apa yang terjadi sebenarnya? Memang kalau kita tadi mendengar Prof. Uman, ini adalah satu bentuk ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat di Aceh, dan saya kira ini juga harus didengar oleh pemerintah, tetapi tidak hanya pemerintah pusat yang terus menerus kemudian dituntut untuk kemudian melaksanakan kewajiban negara, tapi ini harus terbangun satu kerjasama yang penuh antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk kemudian memenuhi ekspektasi masyarakat di yang terkena dampak bencana tadi. Tapi yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, bahkan kalau kita lihat hasil rapat paripurna kabinet terakhir itu, semua Presiden sudah mengarahkan agar ada pengerahan sumber daya ke daerah bencana tersebut. Dan saya kira tadi termasuk tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya makna yang dimaksud oleh Pak Prabowo terkait bahwa tidak punya tongkat Nabi Musa itu yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Umam, sebenarnya lebih kepada bahwa tidak ada penanganan bencana yang bisa selesai dalam sehari gitu. Memang membutuhkan satu proses yang
saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke. Saya mau nanya kembali kalau gitu ke Pak Umam. Pak Umam, sebenarnya kalau dari katakanlah dari skala 1 sampai 10 sebenarnya tolak ukur yang bisa dikatakan yang bisa terasa bantuannya ini dari skala 1 sampai 10 berapa bisa dinilai kah Pak Umam? Sangat suka untuk menilai. Sekarang begini, bayangkan puluhan ribu rumah di paling kurang 5 kabupaten kota itu, paling kurang 5, itu tertimbun lumpur 2,5 meter. Dan sampai hari ini belum ada huntara. Ini hari ke-20. Ya. Mereka jelas nggak tahu mau di mana nginapnya itu. Ada yang nginap di rumah, ada yang nginap di masjid. Ya. Kalau tenda-tenda yang dibuat pemerintah? Ada yang lapar, ada yang lapar. Maaf ini, ada yang lapar ini. Okay. Belum lagi di daerah wilayah tengah, itu saya masuk. Ketika dia berlaporan di kabinet segala macam, itu yang ada adalah kebenaran administratif. Ya. Laporan petanya bagus, jumlahnya segala macam, itu adalah kebenaran administratif, terutama dari ketua BNPB. Maaf saja. Ya. Oke. Yang kedua, ketika dia ke lapangan, itu namanya dia mendapat sebuah ground truth, kebenaran yang ada di lapangan. Dia melihat bagaimana tameng itu habis digenangi oleh lumpur. Dia terbang kemudian ke Benar Meriah. Dia terbang kemudian ke wilayah tengah. Dia lihat hancur sekali. Yang dia katakan itu, dia nggak mengatakan secara terbuka, tapi yang dia katakan adalah kapasitas Aceh itu nggak mampu mengurus. Jadi jadi saya mau kita satu-satu bahas. Kalau tadi dibilang katanya bahwa ini hanyalah kebenaran administratif saja, kenyataannya di lapangan nggak begitu, Mas? Ya, saya ingin meneruskan tadi, termasuk tadi yang disinggung bahwa pemerintah daerah tidak mampu dan menangani bencana. Sebenarnya itulah yang perlu kita koreksi dari proses birokratisasi penanggulangan bencana. Jadi sebenarnya itu persyaratan administratif bahwa ketika kabupaten kota kemudian tidak mampu, maka prosedur penanganan bencana dilaksanakan oleh provinsi. Jadi bukan tidak mampu dalam arti material, tapi dalam arti formil bahwa perlu ada kerjasama di tingkatan provinsi. Tapi sudah berminggu-minggu, bukannya hal ini harusnya sudah selesai di tingkat-tingkat seperti ini? Ya makanya kemudian yang itu kan sudah selesai sebelumnya. Itu kan sudah selesai dan saat ini bencana ya. Dan Prof, mohon maaf Prof. Bencana nggak menunggu laporan. Bencana nggak menunggu rapat. Bencana itu kematian, kemudian kelaparan, tidak ada rapat di situ. Yang ada adalah judgment. Yang paling clear saja ketika tsunami. Day 5 selesai itu. Ini sudah hari ke-20. Tolong Pak Irawan ini ngomong di DPR. Kita mau dengar di DPR. Diam semua di DPR RI di Jakarta. Membiarkan saudara-saudaranya itu di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Artinya dirasakan sama warga ini terkesan ada pembiaran. Nah itu yang sebenarnya begini. Kalau kami lihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah, terus pemerintah daerah sejak hari pertama sampai dan hari ke-20 ini adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dan seksama. Makanya kemudian rapat-rapat itu penting untuk kemudian mengkoordinasikan dan mengintensifkan. Dan saya lihat, kami menilai bahwa juga pemerintah juga telah melakukan sesuatu yang maksimal yang bisa dilakukan sampai saat ini. Makanya kemudian kami DPR menuntut agar tahu mana kemudian yang memang menjadi prioritas pada saat ini agar penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Tadi seperti Profesor Umam menyampaikan ada satu kebutuhan terkait hunian sementara. Itu yang kami dorong. Kalau kelaparan kami belum pernah menerima laporan bahwa terjadi kelaparan karena kebutuhan pangan itu yang justru menjadi prioritas. Saya melihat dari apa yang kami disampaikan kepada kami, satu kebutuhan pangan, yang kedua adalah kebutuhan listrik, terus kemudian kebutuhan hunian sementara, terus pencarian korban yang tanahnya mulai mengering itu dilakukan. Nah dari laporan update yang kami terima, yang saat ini adalah yang menjadi prioritas adalah aksesibilitas distribusi atau logistik itu karena jalan masih
Mas Irawan, kalau gitu dengan banyaknya tadi permasalahan, ada masalah infrastruktur, hunian sementara, makanan juga, kemudian juga mungkin sekolah-sekolah, warganya mau bekerja gimana caranya? Pertanyaannya kenapa kalau begitu tidak membuka saja seluas-luasnya bantuan asing? Nanti ya usai jeda Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Beberapa waktu lalu sudah memimpin ratas percepatan penanganan bencana, Mas Irawan. Hari ini juga malam ini Presiden tiba di Sumatera Barat. On off meskipun tidak ke Jakarta kemudian kembali ke Aceh, ke Sumatera Utara dan kini Sumatera Barat. Pertanyaannya, penanganan yang masih saja dirasa kurang oleh warga Aceh, kenapa tidak kemudian membuka lebar seluas-luasnya bantuan asing biar mempercepat sisi-sisi yang kurang biar bisa ditutupi segera? Situasi bencana memang tidak pernah mudah, Mbak. Kami sangat memahami situasi yang ada di lapangan dan kita juga telah merasakan kondisi seperti darurat bencana seperti saat ini berulang kali. Tentu yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana membangun optimisme dan solidaritas kita untuk melewati masa bencana ini. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa Presiden telah menyampaikan bahwa kita punya kemampuan dan kekuatan yang memadai dalam menanggulangi bencana, tidak hanya di Aceh tetapi juga di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara. Nah, inilah kami yang di DPR mendorong agar kemudian pemerintah, kementerian, lembaga bersama pemerintah daerah agar menerjemahkan kekuatan dan kemampuan dari negara, kapasitas pemerintah ini agar kemudian dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh rakyat dan mendekatkan kebijakannya dengan realita bencana memang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat agar kemudian tuntutan agak terkait dengan status ini menjadi tidak menjadi tidak relevan. Yang penting saat ini adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu bekerja keras sama halnya ketika status bencana nasional ini ditetapkan. Kaitannya dengan bantuan luar negeri sekali lagi bahwa pemerintah tidak menutup mata atau tidak menutup bahwa keinginan atau niat baik negara-negara sahabat, organisasi-organisasi internasional sampai untuk membantu pemerintah daerah aja Indonesia. meminta bantuan dari PBB loh, Mas. Kenapa? Ada pemerintah daerah juga yang meminta bantuan dari PBB. Itulah yang perlu juga kami apresiasi dari Pak Mualim sebagai pemimpin daerah untuk kemudian mencari bantuan-bantuan yang bisa membantu pemerintah masyarakat di Aceh sana. Itu bukan sesuatu yang perlu disalahkan gitu, tetapi ini bisa saling menguatkan karena memang kalau kaitannya dengan hubungan luar negeri itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kembali ke Pak Umam. Pak Umam, kalau dikatakan tadi Mas Irawan sebenarnya pemerintah juga tidak abai ya untuk membuka seluas-luasnya. Karena kita mampu. Tapi untuk sementara kita mampu begitu bisa menangani dulu dari lintas kementerian pemerintahan pusat, kementerian lembaga sampai ke pemerintahan atau di daerah begitu. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih yang warga inginkan, Pak Umam? Boleh saya bicara? Ya, Pak Umam. Halo, Mbak Audrey. Ya. Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak mampu menangani sendiri? Kan itu pertanyaannya kan? Indonesia mampu. Sangat mampu. Tetapi negara yang kuat tidak sendirian bekerja dalam krisis yang sangat besar. Ya. Kita ini upper middle class. Kalau dari segi status kita. Jepang itu develop. Amerika itu superpower. Ketika krisis, mereka membuka. Gak usah malu, ini adalah solidaritas internasional. Kita bantu orang. Jadi ini bukan aib. Jadi bukan masalah gengsi gitu Pak Umam? Bukan aib. Ya. Tsunami itu ada. Bagaimana? Ya, jadi artinya bukan semata-mata ini untuk juga contoh darurat gengsi. ini. Banda Aceh enggak bagus komunikasinya. Internetnya enggak bagus ini. Nggak apa-apa, silakan Pak, kita bisa mendengar dengan jelas Pak Umam. Membuka pintu ya terdengar. Jadi membuka pintu untuk bantuan asing bukan tanda kelemahan. Ya, negara kuat benar, tapi negara kuat dalam menghadapi krisis yang amat sangat besar seperti ini
tidak bekerja sendirian. Ya, Pak Umam. saya kira beginilah kalau saya mau ngomong. Aceh ini punya memori kolektif. Bagaimana negara itu memberikan kasih sayang dalam tanda petik kepada warganya ketika mereka tertimpa dengan bantuan besar. Hari ini itu belum ada. Saya bukan mengatakan tidak ada. Dan ini adalah hari ke-20. Tadi Mas Irawan mengatakan sebuah kata kunci, aksesibilitas. Ada makanan nggak nyampe. Itu di wilayah tengah itu patah jalannya itu. Orang-orang mengangkut individu, keluarga, 20 km berjalan menjemput makanan. Bagaimana kalau yang single parent, bagaimana orang tua, bagaimana yang orang sakit. Ini luar biasa ini. Jadi lagi-lagi ya, jangan marah kenapa orang menaikkan bendera putih. Pertanyaannya adalah kenapa orang menaikkan bendera putih. Itu yang paling penting. Jangan melihat keberatan, tapi lihat kenapa mereka bendera putih. Tanda bendera putih adalah tanda darurat. Save us itu. Jadi itu, tolong selamatkan kami. Tidak ada maksud penghinaan, tidak ada maksud menghina negara, tidak ada maksud merendahkan kedaulatan. Tidak ada. Tidak ada. Tapi di sini mungkin titik lelahnya ya, titik lelah dari berhari-hari ya Pak Umam ya. Berharap ada bantuan segera, tapi nyatanya di 20 hari pasca penanganan ini nampaknya belum semua merata, Mas Irawan, yang dirasakan oleh warga. Begini Mbak, Mas Irawan, kalau saya boleh sebentar ya. Coba suruh terbang teman Anda dari Jakarta ke Banda Aceh. Sampai ke airport Banda Aceh itu hari ke-20 belum ada sinyal di situ. Ini ibu kota provinsi yang tidak kena musibah. Listrik tidak ada. Yang merata ini kita giliran 12 jam, 10 jam, paling tinggi 15 jam. Yang hidup hanya di pendopo, kantor gubernur pun ya mereka punya sendiri, tapi masyarakat nggak bisa. Dalam era yang seperti ini, menurut saya, orang pun harus merubah ini. Definisi negara gagal itu masih dirubah. Jangan-jangan kita gagal ini kalau menurut sekarang ini definisinya. Oke, Pak Umam kami sudah tangkap. Kalau gitu pertanyaannya Mas Irawan, gimana caranya meyakinkan para korban banjir ini? Jadi pernyataan-pernyataan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar realita dan semuanya terasa. Tadi seperti Pak Umam bilang, kasih sayangnya itu sangat terasa sekali ke semua lapisan. Iya, negara dan pemerintah sangat memahami apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara saat ini. Makanya kemudian di rapat kabinet paripurna terakhir yang kami juga saksikan, semua sumber daya negara, sumber daya pemerintah pada saat ini diarahkan untuk kemudian melaksanakan tanggap darurat dan tahapan rehabilitasi di sana. Makanya kemudian saya termasuk meyakini bahwa adanya bendera putih yang ada di PD Jaya atau di sepanjang jalan tersebut tidak membuat negara merasa lebih rendah atau tersinggung dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu bahwa kami DPR mendorong agar kemudian titik-titik yang memang ada pengibaran bendera putih tersebut sebagai satu ekspresi bahwa ada harapan untuk kemudian mendapatkan intervensi pemerintah atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kemudian segera mencari titik-titik lokasi tersebut agar kemudian memang negara atau rakyat merasakan peran serta negara atau pemerintah dalam menanggulangi bencana dan memenuhi harapannya untuk kemudian mendapatkan pertolongan terkait dengan kebutuhan pokok tersebut. Kalau gitu Pak Umam, apa yang diinginkan? Percepatan apa yang kini diinginkan dari semuanya atau ada yang lebih spesifik lagi ini biar didengarkan sama Mas Irawan dan bagi menteri-menteri yang saat ini menonton? Nanti kami sampaikan. Ya. Begini Mas Irawan, tolong Anda tanya ke kabinetnya. Ya. Ini perpanjangan 2 minggu kedua. Apa artinya itu? Apakah itu lelah birokrasi? Apakah itu kompleksnya masalah? Masa darurat itu nggak terlalu panjang sebenarnya. Jadi ini kita lihat ini, bahwa negara sudah mengakui sangat kompleks masalahnya. Jadi kita nggak usah ngomong lagi ini masalah bendera putih. Negara sudah mengakui kok. Diperpanjang masa darurat untuk 2 minggu kedua. 2 minggu pertama ini. Setelah 2 minggu pertama ini akan ada 2 minggu kedua. Mudah-mudahan nggak ada 2 minggu ketiga. Jadi nggak usah pakai indikator ilmiah Profesor Doktor ini. Akal sehat sajalah.
Enggak usah tanya ke ahli kebencanaan, enggak usah. Lihat 2 minggu kedua, ya. Jadi enggak usah tanya lagi, isunya bukan lagi bendera putih, Mbak. Oke, Mbak baik. Putri. Ya, isu kedua adalah Banda Aceh ini lumpuh sebagai ibu kota yang melayani 18 kabupaten kota yang kena, dan Banda Aceh alhamdulillah nggak ada apa-apanya. Kok Banda Aceh kemudian ada musibah begitu? Oke. Banda Aceh nggak ada listrik sampai hari ini dan nggak jelas sampai kapan siap. Jadi Ini artinya yang diharapkan ingin semuanya cepat ya Pak, termasuk jadi aliran tolong, listrik ya. tolong nanti cari ahlinya, ya. Lihat kembali apa definisi negara gagal, ya. Coba lihat nanti. Ya, saya tidak mengatakan ini sudah gagal, mungkin masih direvisi ini. Oke. Dalam abad ke-21 beda definisi negara gagal dengan abad ke-20. Ketika digital, ketika energi, itu lebih baik tidak ada pangan daripada tidak ada komunikasi. Oke, yang kita tangkap di sini adalah percepatan, Mas Irawan. Harus disampaikan segera ya, Mas Irawan ya. Pasti, mau Mas Irawan, teman-teman pasti DPR bahwa itu tanya ke kabinet apa mereka tidur itu, apa mereka Singkat Mas Irawan, silakan menjawab. laporan yang tidak benar kepada presiden. Baik, singkat aja Mas Irawan. tentu ini akan terus kita dorong pemerintah untuk terus bekerja keras untuk dalam rangka memenuhi Keras dan cepat ya Mas ya. harapan publik. Tentu harus cepat dan tepat dan prioritas, dan saya kira perlu tadi diklarifikasi dari Prof, kita jauh dari kata negara gagal karena sampai saat ini pemerintah sedang bekerja, kementerian, lembaga pemerintah daerah sedang bersungguh-sungguh untuk bekerja di lapangan. Mas Irawan terima kasih, Ya, Pak Umam terima kasih. terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak Kalau semua. saya boleh katakan, saya tidak mengatakan negara gagal. Oke, Tapi baik. dengan kejadian ini kita mesti melihat kembali apa definisi negara gagal. Oke. Dalam konteks abad ke-21. Baik, terima kasih Terima kasih Prof. Pak Umam. Terima kasih Mas Irawan. Tolong ya. Ya Prof.